Shalom, shalom semua, selamat datang. Oh yang sudah join boleh ini ya undang teman-temannya, boleh ikut Rosario jam 12. Shalom semua, shalom. Nah, yang sudah hadir, yang sudah masuk boleh invite teman-temannya. Mari kita boleh doa-doa bareng nanti jam 12. Doa Rosario Laudato Si. Ini suaraku udah denger kan ya? Tes, tes. Oke, thank you, Ko. Oke, hari ini kita akan Rosario bareng. Oh, yang baru join, boleh undang teman-temannya, boleh share live ini ke teman-temannya ya. Halo, salam Romo. Shalom. Salam Romo. Oke. Shalom, halo. Ya, gimana Romo kabarnya Romo? Baik, sehat Baik, rohani dan Tuhan. jasmani. Aduh, puji Tuhan kalau gitu. Oh ya, Oke. sebelum itu kita perkenalan dulu aja Romo ya. Ya, Oke. Oke, dari saya sendiri, saya Matthew dari tim Badan Pelayanan Keuskupan Kepemudaan Surabaya. Sekarang saya aktif di komunitas Gembala yang Baik. Nah, sekarang nih, Romo nih, silakan perkenalan dulu Romo. baik. Saya Romo Franciscus Saverius Otom Setiawan. Saya tinggal dan tugas di Paroki Santo Petrus Tuban sebagai Romo Kepala Paroki. Dan dulu sebelum pindah di Tuban, di Surabaya, pernah di Santo Algon, pernah menjabat sebagai Romo Moderator BPK Keuskupan Surabaya selama 1 periode lebih. Wah, Itu perkenalan singkat saya. oke Romo, terima kasih. Berarti Romo sudah sangat berpengalaman nih di Surabaya nih, sudah tahu semua nih anak-anak OMK, anak-anak pelayanan di sana. Ya Romo ya? Iya, karena Ya. waktu di BPK sering mendampingi seluruh kelompok yang tergabung dalam bagian dari BPK Keuskupan Surabaya. Ada OMK-nya, ada SEP, ada CAP, Oke. ada apa yang di WTC dulu itu apa? Yang di WTC, Heeh. Apa Romo persekutuan doa? ya Persekutuan Saya Doa juga lupa WTC ya. itu yang besar itu. Ah, Nah, itu oke oke. beberapa Oke. kenal ya. Sampai sekarang Oke. masih sebagai pengajar di SEP BPK. Wah, puji Tuhan Romo ya. Ya, Oh, acaranya SM di WTC. ya Oke, HSM thank you, benar ya. thank you semua. Sampai hari ini juga masih jadi pengajar di BPK ke SEP Keuskupan Surabaya. Jadi harus Oke. datang ke kantor BPK mengajar SEP. Puji Tuhan Romo ya. Ya, Oke, kalau gitu sekarang kita mulai aja dulu ya. Sudah jam 12, kita mulai oke. dengan doa Ratu Surga Ya, terlebih baik. dahulu, Romo. Ya, Oke, nanti boleh saya pimpin, Romo ya, untuk doa oke. Ratu Surganya. Oke, teman-teman, untuk semuanya yang baru hadir, boleh invite teman-temannya juga. Mari kita doa Ratu Surga terlebih dahulu. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang studi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Haleluya.
Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Engkau telah Engkau telah menggembirakan dunia dunia. dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja dengan doa Rosario Laudato Si kita. Mari teman-teman yang boleh hadir, yang boleh ikut les saat ini, boleh persiapkan rosarionya. Mari kita doa bareng. Kita persiapkan peristiwa sedih. Oke, Romo, sudah siap Romo? Sudah. Sudah siap. Oke. Teman-teman, mari kita buat tanda kemenangan Kristus kembali dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Saudara-saudara yang terkasih, pada peristiwa pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ini sesuai dengan yang sudah dinubuatkan Yesus sendiri tentang dirinya, bagaimana dia harus menerima kehendak Bapa, bahwa dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa, yaitu dia harus menderita, dia harus mengalami sengsara, disalib, wafat.
Ini tentu tidak mudah bagi Yesus, karena dia tidak melakukan hal dosa itu, tetapi dia yang harus menanggung. Ini kira-kira yang sudah sulit dijumpai dalam kekristenan abad sekarang. Orang tidak melakukan tetapi harus menanggung. Kalau orang tidak melakukan atau berbuat harus menanggung, kalau itu dipaksa, itu masih tidak bisa melawan, dipaksa. Kayak Simon dari Kirene, dia dipaksa. Tetapi Yesus menanggung ini karena kasihnya kepada manusia akibat dosa yang dibuat. Itu sebabnya Allah dalam salah satu firman-Nya berkata bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal sebagai tebusan bagi dosa semua orang. Ini menandakan bahwa Yesus tulus untuk melakukan itu. Jadi tidak ada yang memaksa dia. Dia tidak akan memaksa. Dia tulus melakukan. Itu sebabnya dia hanya bisa minta kekuatan itu dari Bapaknya. Kenapa dia minta kepada Bapaknya? Karena hubungan Bapa dan Anak itu begitu dekat. Firman juga mengatakan, kamu itu bukan hamba, kamu bukan budak. Budak tidak bisa masuk di dalam rumah, tetapi tinggal bersama dalam rumah. Hanya anak yang bisa. Itu sebabnya dalam menghadapi masalah yang pelik ini, Yesus mengajarkan untuk temuilah Allah Bapamu. Mintalah kepada Dia untuk menghadapi hal-hal yang ditimpakan kepada-Mu yang seharusnya tidak kamu terima. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan sekarang artinya orang-orang Kristen yang sudah dibaptis menerima Kristus dalam menghadapi masalah apapun, bahkan yang secara terang-terangan kamu tidak melakukannya, kamu difitnah, kamu dituduh, kamu dipaksa dalam pekerjaan, dalam apapun. Mintalah, carilah, dan datanglah Bapa supaya kamu diberi kekuatan seperti Yesus ketika mau menanggung hal yang dia tidak lakukan. Dia berdoa kepada Bapa Yesus dalam sakramen maut untuk pilihan menanggung beban itu untuk dia. Dan Yesus menjanjikan barang siapa mau menderita karena aku, dia juga kemuliaan dan kebahagiaan bersamaku. Tuhan bangkitkan dan hidup kekal. Kiranya peristiwa pertemuan ini terus membuat kita sebagai orang Kristen dalam hidup atau selalu hanya berpegang dan mencari Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Seperti sudah saya katakan dalam peristiwa pertama, ketika orang sadar bahwa konsekuensi untuk menyelesaikan tugas dari Allah Bapanya adalah rela menebus dosa manusia, maka punya konsekuensi dia harus menanggung semua itu. Dia harus rela menjalani. Maka ketika dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi janganlah yang terjadi kehendakku, tetapi kehendaklah. Itu artinya dia siap segala risiko apapun, karena dia sudah deal, oke. Aku mau menerima ini kalau itu kehendaknya. Jadi kehendak Yesus menjalankan ini pasti dia tahu bahwa ini yang menjadi kehendak Bapaknya. Anak tidak mungkin akan bisa membahagiakan Bapaknya kalau dia tidak menuruti apa yang Bapaknya kehendaki. Itulah yang dilakukan Yesus sebagai anak Allah. Dia ingin Bapaknya bahagia. Dia menerima tugas itu diselesaikan. Dia tidak menuntut haknya, tetapi dia lebih dahulu mengutamakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Itu sebabnya kita tahu setelah itu Yesus ditangkap, lalu kemudian dia didera. Ya. Peristiwa sedih kedua Yesus didera. Dia
ya istilahnya sekarang dia mulai dicaci maki, diludahi. Nah, ini belum sampai yang puncak ya, dia masih diludahi. Bahkan dia diseret ke pengadilan, diadili tanpa ada pembela. Bahkan oleh mereka yang menangkap didatangkan saksi-saksi palsu. Ya. Didera itu macam begitu, difitnah, ya. Dikatakan di publik berita yang tidak benar, istilahnya. Nah, itu kalau kita aplikasikan di zaman now ini, sama seperti itu ketika kita hidup di tempat kerja, komunitas, dan kita harus mengalami difitnah, kita mengalami ya dicaci maki, ya mungkin oleh teman sejawat, teman sekomunitas, oleh atasan, tetapi dia menerima semua itu. Ya. Mungkin kita bisa bertanya, kamu ditindas. Yesus tahu itu, bukan dia tidak tahu, tetapi karena demi cintanya begitu besar kasih Yesus itu sehingga sampai dia memberikan nyawanya. Memang kalau orang harus mengikuti Yesus secara radikal di jalan Yesus, orang itu harus benar-benar tidak mengutamakan haknya, tidak menuntut haknya. Mungkin kita dikatakan bodoh, kamu lemah. Tapi memang sudah dinubuatkan di salah satu firman barangkali oleh Nabi Yesaya bahwa dia digiring, dibantai seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dan dia tidak mengembik. Dia tidak mengedepankan haknya atau menuntut haknya. Beda dengan kekristenan sekarang. Saya kalau mengatakan kekristenan itu orang-orang Kristen yang ya biasanya cukup dibaptis begitu saja, tapi tidak mengenal apa yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Ya. Tentu saja kalau Kristen saya mengatakan dibaptis di gereja denominasi apapun, atau gereja Katolik, itu mengikuti Yesus, maka ikutilah Yesus secara sungguh-sungguh. Jadilah pengikut Kristus apapun gerejamu, jangan setengah-setengah, 100% ya, seperti Kristus, 100% Allah, 100% manusia. Jadi di situ kita bisa melihat kita kalau mengikuti Yesus, memang kita harus siap untuk memberikan segala-galanya seperti ya lebih baik memberi daripada menerima. Yang dilakukan Allah, dilakukan anak Allah adalah memberi, dan hanya memberi dalam segala bentuknya sebagai konsekuensi mengikuti Kristus. Apakah dalam hidup kita juga masih menuntut hak kita? Apakah sebagai orang Kristen kita belum bisa memberi bukan dalam arti materi, tapi ingatlah bahwa seperti halnya Allah, seperti halnya Yesus, dia hanya bisa memberi dan memberi saja begitu orang yang dikasihi. Maka mari kita merenungkan sejenak peristiwa kedua ini. Apakah kita sudah berani konsekuen untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu dengan cara memberi dan memberi atau menerima apapun yang kita harus menerima hal-hal yang tidak kita lakukan, terutama hal-hal dosa ditimpakan kepada kita. Adakah kita berani juga mengikuti bersama Kristus? Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Memasuki peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Sudah saya katakan sejak awal bahwa karena Yesus dengan rela sadar mau menanggung dosa-dosa sebagai tugas yang harus diselesaikan dari Bapaknya, kita akan mendapati semakin besar dosa seseorang atau dunia, semakin besar dan berat beban serta apa yang harus ditanggungnya. Semakin besar dan banyak dosa seseorang, semakin besar bebannya dan semakin berat hukumannya. Itu sebabnya Gereja Katolik mendefinisikan ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa ringan, ada dosa berat. Yang memang kita harus bicara itu dalam soal lain, tapi artinya apa? Semakin besar dosa yang dilakukan seseorang, semakin besar pula bebannya, semakin banyak pula yang harus ditanggungnya.
ya hukumannya semakin berat. Maka aneh kalau orang hanya mencuri ayam sama mencuri uang rakyat atau koruptor begitu. Ya tentu harus lebih besar, lebih berat dosanya bagi mereka yang koruptor. Tetapi aneh di negeri-negeri yang mengedepankan hukum, orang curi ayam hukumannya lebih berat. Ini logika dari mana? Ini nalar dari mana? Itu sebabnya Yesus dari didera, difitnah, ya. Belum fisik, sekarang sudah dosa-dosa manusia semakin disadari, semakin besar, yang menghujat dia semakin banyak. Sebab penghujatan pun adalah sudah dosa bagi Allah. Menghujat Allah itu. Kita menghujat Yesus, kita sudah menghujat Allah apa? Maka makin besar. Dari tadi hanya mendapat fitnahan, dapat apa itu, dapat kata-kata kotor, ya, dianiaya, belum dianiaya itu masih yang belum berupa fisik, tetapi semakin besar dosa itu berat juga yang ditakut. Sekarang mulai masuk ke fisik, tapi masih pembunuhan karakter, ya. Karakter Yesus yang adalah anak Allah, Tuhan sendiri, mau dirusak, mau dibunuh oleh orang-orang dengan kata-kata. Nah, kalau sekarang itu perang di medsos, begitu ya. Karena kita ini sudah penginjilan, ini evangelisasi, sudah harus masuk, tidak mau ke dunia itu digital, era digital itu bisa terjadi menimpa pada setiap murid Kristus. Dan sekarang kita melihat sudah mulai membentuk badannya, yaitu dia diberi mahkota. Itu simbol memang penghinaan. Mahkota sebetulnya semacam ya martabat, ya. Itu sebabnya ketika putra raja dilantik menjadi raja itu diberi mahkota. Tapi biasanya di mahkota itu ada aksesorisnya yang mahal-mahal, berlian, barangkali apa begitu ya. Seperti kalau kita lihat pemilihan putri sejagat itu, yang menang diberi mahkota. Ini tuh mahkota itu tidak mahkota penghinaan, itu mahkota untuk mengangkat martabat harta derajatnya. Itu kita lihat Yesus mendapat mahkota ini. Ya. Itu artinya apa? Semakin dia akan mengalami kemuliaan dengan Bapa ketika duri, yaitu simbol sebetulnya mahkota yang diberikan Yesus. Bagi manusia itu simbol penghinaan, tetapi bagi Allah duri-duri itulah dosa-dosa yang ditancapkan di dalam tubuh Yesus, mulai dari barangkali dari badan, ya, yang dicambuk, lalu kepala dikasih duri, seluruh tubuhnya, sehingga di firman mengatakan sampai anak manusia itu tidak buruk rupa, sampai seperti buruk rupa, tidak berbentuk lagi wajahnya seperti manusia. Dan itulah ya. Jadi saya mau menekankan semakin besar dosa itu semakin berat hukum konsekuensinya. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus, jika kita mengalami itu, kita hanya bisa minta kekuatan bersama Yesus. Dan kalau toh pun kita sebagai pendosa, maka kita semakin menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Artinya raihlah kesucian itu, jangan berbuat dosa sekecil apapun, supaya kita layak ada di hadapan Tuhan. Orang yang hanya layak di hadirat Tuhan kalau dia
hanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu artinya apa? Orang itu layak jika dia tidak berdosa. Tetapi kalau kita berdosa, apapun yang kita lakukan tidak tidak layak. Itu sebabnya marilah kita jangan menanggung dosa itu supaya beban hukuman yang diberikan kepada kita Allah senantiasa dihapuskan. Memang Yesus sudah menghapuskan ketika dia menebus itu dengan nyawa, dengan wafatnya di kayu salib. Tetapi kita toh masih terus berdosa. Oleh karena itu, mari kita berdepan kepada dia. Dosa asal sudah dihancurkan, kita menjadi Yerusalem baru, kita menjadi manusia baru yang hidup dari dilahirkan kembali oleh roh melalui baptisan. Semoga kita semakin menghayati bagaimana orang berdosa itu dan orang yang suci di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang keempat. Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Teman-teman yang terkasih, salib seringkali dihubungkan dengan penderitaan.
pertama, salib bagi orang-orang tertentu adalah kebodohan. Firman mengatakan demikian. Bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi, salib itu batu sandungan. Bagi orang Yunani, salib itu kebodohan. Bagi orang-orang di zaman sekarang, salib itu bukan ya sesuatu yang jelek lah konotasinya. Tetapi aneh, kurang takut hanya pada salib. Kurang menghina salib. Kalau kita pernah mendengar di medsos-medsos beredar, salib ada jinnya dan lain sebagainya. Kita tidak perlu marah. Ya, kenapa kita marah? Tetapi apa yang bodoh, apa yang baik bagi manusia tidak sama dengan bagi Allah. Kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu sakit hati. Justru Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, jika ada orang membenci kamu, kasihlah musuh-musuhmu, doakan dia dan mintakan berkat. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Itu sebabnya. Tetapi Yesus tahu bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau mengikuti aku. Dan siapa mengasihi aku, ia harus melakukan perintah-perintah. Banyak orang Kristen sekarang ini yang kalau ditanya, mengasihi Yesus, ya, tapi dia mengabaikan perintah. Ini semacam orang yang menghujat Allah. Ini orang yang munafik. Sementara kita jumpai kemunafikan ada di mana-mana. Kalau Yesus mengatakan itu berarti dia hanya memberikan kepada orang-orang yang khusus. Orang-orang yang tidak khusus tidak mampu melakukan hal ini. Nah, kita mau jadi orang-orang yang sudah dipilih khusus oleh Tuhan atau enggak? Kalau orang itu sudah dipilih secara khusus, dia tidak bisa menolak seperti halnya Yesus dipilih Allah untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan. Ya, Yesus melakukan dan dia mampu. Itu contoh bahwa kita sebagai manusia sekalipun lemah, kita pun bisa kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan sendiri. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Teman-teman yang terkasih, sudah saya katakan tadi, salib seringkali diidentikan dengan menderita. Tetapi tidak setiap penderitaan adalah salib. Salib, orang seringkali mengidentikan dengan penderitaan, menderita dalam segala hal. Tetapi tidak semua penderitaan adalah salib. Lalu penderitaan yang dikatakan salib itu yang bagaimana? Penderitaan dikatakan salib kalau engkau melakukan, kamu mengalami penderitaan itu karena aku, karena Yesus, itu baru disebut salib. Salib selalu dekat dengan kekristenan. Kekristenan tanpa Yesus sia-sia. Oleh karena itu, kita harus berani menderita yang hanya karena Yesus. Karena itu baru disebut salib. Bagaimana contoh dalam hidup sehari-hari? Seseorang datang kepada imam misalnya. Waduh, pastor, salib saya berat. Kenapa? Besok saya harus menghadapi sidang, divonis, tuntutannya tinggi. Loh, lah kamu melakukan apa? Menggelapkan uang perusahaan. Ya itu bukan salib.
itu bukan menderita karena Yesus. Itu karena ya dosamu. Kau pakai uang perusahaan tidak dengan jujur. Gampangannya kau korupsi, kau curi, kau nyolong. Itu bukan salib, bro. Salib bukan seperti itu. Salib itu ketika engkau jujur bekerja, engkau difitnah, dituduh mencuri, disuruh memakai, dituduh pakai duit, menggelapkan duit perusahaan, itu bro belum salib. Ya, ada banyak hal-hal seperti itu. Yesus jelas katakan, kalau kamu melakukan segala sesuatu itu karena aku, maka aku tidak akan memuliakan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu. Dan yang pasti seperti dikatakan pada para murid, kau sudah meninggalkan segala sesuatu karena aku, maka namamu sudah tercatat di surga. Begitupun dalam hidup, kalau kita sudah melakukan hal itu karena Yesus, nama kita sudah tercatat di surga. Tercatat di surga aja sudah senangnya bukan main, apalagi kalau kita hidup di surga, hidup bersama, hidup bersatu dengan Allah Bapa, bersatu dengan Yesus dan orang-orang kudusnya. Itulah cita-cita kekristenan. Yesus mengingatkan, jangan takut. Untuk hal semua itu nanti kamu akan diancam, kamu akan difitnah, kamu akan dibunuh, kamu akan dipenjarakan. Jangan takut. Aku berkata, jangan takut dengan mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh dan juga jiwa. Oleh karena itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan jangan takut. Aku menyertai sampai akhir zaman, dan Roh penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran akan aku berikan, karena aku tidak ada lagi bersama-sama dengan aku. Itu yang harus menjadi pegangan dan menghibur setiap orang Kristen yang mau melakukan apapun hanya karena Kristus, sekalipun dia harus menderita. Itulah yang dikatakan penderitaan karena Yesus. Itulah salib, menderita hanya karena nama Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Teman-teman yang terkasih, Kristus, peristiwa kelima tadi kita mendengar Yesus wafat di kayu salib. Sebelum dia wafat, kita mendengar kata-kata Yesus. Singkat, tetapi itu menyelesaikan semua. Padat karena menyelesaikan semua. Dan jelas, dia berkata, selesailah, sudah. Apa artinya itu? Selesailah, sudah. Dia sudah selesai. Sudah selesai menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Kalau belum, dia tidak akan wafat. Tetapi dia sudah selesaikan semua. Semua yang diminta Bapaknya, diperintahkan. Sudah digenapi semua. Dengan demikian, takbir perjanjian baru sudah selesai. Tidak ada lagi dengan kematian Yesus itu. Nubuat sudah digenapi secara sempurna. Itu sebabnya Yesus juga mengingatkan kita kepada para pengikutnya, setelah aku akan ada banyak nabi palsu. Itu berarti sudah tidak ada nabi lagi. Kita lihat setelah Yesus wafat, apa Israel punya nabi lagi? Tidak. Setelah Yesus, banyak yang lain. Inilah nabi terakhir. Jangan percaya. Yesus sudah jelas katakan. Dan semua itu yang mengatakan itu adalah nabi-nabi palsu. Dan dia akan menyesatkan kamu. Jangan ikuti mereka. Siapapun. Kalau bahkan itu ada di dalam bagian gereja. Kalau itu ada di dalam tokoh-tokoh gereja yang hebat. Tidak pernah kita mendengar siapapun yang mengklaim sebagai pribadi, sebagai nabi. Nabi harus kita tangkap sebagai tugas untuk mewartakan, tugas untuk mengajar. Nah, itu nabi. Bukan lagi nabi secara pribadi seperti Nabi Musa, Elia. Sudah tidak ada. Itu sebabnya Yesus mengatakan selesailah, sudah selesai semuanya. Apalagi yang mau dikerjakan? Maka dia menutup semuanya itu dengan selesailah, sudah. Semua sudah dikerjakan. Maka dia memberitahukan nama Bapaknya.
Lalu kita mengikuti novena hari ini. Ya, Bapak, aku sudah memberitahukan namamu. Sudah semua. Aku sudah mempermuliakan kamu dengan menyelesaikan pekerjaan ini. Maka justru dengan wafat Yesus yang bagi orang-orang yang tidak percaya, itu mungkin dianggap kekalahan, tetapi justru bagi Allah itu adalah kemuliaan. Maka wafat Yesus sebetulnya adalah suatu kemuliaan. Kita harus bersyukur. Maka tidak perlu kita jangan takut, jangan orang Kristen itu harus berani hidup tapi tidak takut mati. Banyak orang bilang tidak takut mati, itu berarti itu takut hidup. Orang yang berani mati, tapi berani hidup tidak takut mati. Itu orang-orang kudus, itu pengikut-pengikutnya Yesus yang berjihad di jalan Kristus Yesus itu seperti itu, berani hidup tidak takut mati. Bukan berani mati, orang berani mati itu takut hidup, bingung, nggak tahu harus bagaimana, maka ngawur. Kalau melakukan sesuatu ngawur, bunuh diri, ngebom, membunuh banyak orang, itu orang takut hidup sebetulnya, bukan berani mati. Berani hidup tidak takut mati, nah itu baru Yesus sudah selesaikan semuanya itu. Dan kalau kita tahu dokumen yang diberikan oleh Bapak Suci itu apa sih? Ya, kita harus berdamai dengan lingkungan. Dan Yesus menyelesaikan itu dalam tugas yang diberikan Bapa menyelamatkan manusia. Dia berdamai dengan dunia. Dia tidak meninggalkan dunia, tetapi justru dia datang masuk. Dia mengajak berdamai dengan dunia. Itu artinya apa? Yang mengajak keselamatan itu dengan cara berdamai, tidak merusak. Artinya dengan makhluk yang ada di dunia ini, berdamai dengan dunia. Kalau ada makhluk hidup, ya berdamai dengan sesama manusia. Kalau itu dengan binatang, ya kita harus juga ya binatang-binatang tertentu yang boleh kita sayangi. Tapi juga boleh dimakan untuk konsumsi hidup kita. Tetapi kita juga tahu sudah tidak punah. Ada binatang-binatang yang dipelihara, tidak membabi buta kayak kanibal, ya, kayak bangsa barbar, pembunuhnya perang. Yesus datang menyelamatkan, tidak mengajak orang perang, tapi bersahabat dengan dunia yang bukan makhluk hidup, tapi ada. Kita diajak mengembangkan lingkungan, ya. Kita diajak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memajukan di bidang itu. Artinya dokumen ini, nah, kita datang untuk membawa supaya semakin banyak orang diselamatkan. Jangan dengan jangan kekerasan, berdamai. Berdamai itu artinya apa? Bukan hanya kita, tetapi dia juga, ya. Ya seperti yang diberikan, nanti kita harus hidup dengan new normal. Itu artinya apa? Dengan cara biasa tetapi baru, ada keadaan baru. Harus jaga diri, cuci tangan, seperti itu. Kita diajak untuk berdamai dengan COVID itu bukan berarti itu kita berdamai dengan COVID ini enggak. Ya COVID mana bisa diajak berdamai? Tidak bisa. Dia binatang, nggak tahu. Berdamai itu artinya bahwa kita berdamai dengan lingkungan yang ada. Disuruh jaga jarak, ya jaga jarak.